Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dengan NIM 2006035010 dari kelas Pendidikan Sosiologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konflik. Salah satu teori modern yakni teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai biografi Ralph Dahrendorf. Dahrendorf adalah salah satu tokoh terkenal di Eropa dan Amerika Serikat. Nama lengkapnya adalah Ralph Gustav Dahrendorf, lahir pada tanggal 1 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1947 sampai 1952, dia belajar filosofi klasik dan sosiologi di Hamburg dan London. Kemudian dia menjadi Doctor of Philosophy dan menjadi 24 honorer yang diterima, kemudian mendapat gelar PhD di London School of Economics. Seorang teoritis konflik, maka Dahrendorf menyatakan dua perhatian pada konflik, yaitu tentang teori masyarakat yang dianggap sebagai dirinya yang merupakan sebuah contoh dan penjelasan, dan penjelasan sosial, dan yang kedua mengenai konflik yang dianggap sebagai konflik aktif yang merupakan sebuah argumen dari atas pemikirannya dan Marx. Adapun teori konflik menurut Dahrendorf itu sendiri ialah masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus, yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian, yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat, sedangkan teori konsensus itu sendiri harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralph, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tersebut dalam masyarakat didelegasikan kekuasaan dan orientasi terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan otoritas dan konflik sosial. Ralph Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu mungkin saja menempati subordinat pada kelompok yang lain. Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur, yakni penguasaan, orang yang berkuasa, dan orang yang dikuasai, atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga kelompok, yakni kelompok semu, quasi group, kelompok kepentingan atau manifest, dan kelompok konflik. Nah, kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaan. Dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan. Dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga, yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan, yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dibawahi atau bawahan. Dua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda, bahkan menurut Ralph sendiri mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Mereka yang berbeda pada kelompok atas atau penguasa ini tetap mempertahankan status quo, sedangkan mereka berada di bawah, yakni dikuasai oleh bawahan ini ingin supaya agar ada perubahan. Dahrendorf mengakui pentingnya konflik mengacu pada pemikiran Lescoser, di mana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Sebaliknya, jika konflik berupa kekuasaan, maka akan terjadi perubahan struktur sehingga tiba-tiba. Menurut Dahrendorf, adanya status sosial di dalam masyarakat
atau sumber konflik, yakni adanya benturan kaya miskin, pejabat pegawai rendah, majikan buruh, kepentingan atau buruh dan majikan, antara kelompok, antar partai, dan antar adanya dominasi, adanya ketidakadilan atau diskriminasi agama atau kekuasaan penguasa atau dikuasai. Adapun contoh kasus dan analisis menggunakan teori konflik berdasarkan pada teori Dahren-Roth, yakni konflik yang terjadi antara pedagang pasar raya dan Pemko Padang. Jika merujuk pada teori otoritas Dahren-Roth, maka dapat disimpulkan bahwa Pemko Padang merupakan pihak pemegang otoritas, sementara pada pedagang adalah pihak yang tidak memegang otoritas. Dalam hal ini, pedagang berada pada posisi ketidakbebasan yang dipaksakan, sementara Pemko Pedagang didelegasikan kekuasaan dan otoritas. Maka dari itu, Pemko Padang memiliki kewenangan untuk mengelola pasar yang merupakan aset negara. Berdasarkan kasus konflik pedagang pasar raya Padang dengan Pemko Padang, adanya pemaksaan perilaku yang dilakukan festival terhadap para Padang, misalnya para pedagang, ketika para pedagang Impres 2, Impres 3, dan Impres 4 menolak rekonstruksi bangunan, Pemkot mengambil keputusan pemutusan sarana dan prasarana seperti pasar seperti listrik, PLN, atau air PDAM. Tak hanya itu, dalam rencana pemanggangan bangunan Impresta 2, 3, dan 4 30 Agustus pada tanggal 30 Agustus 2011 pun Pemkot melibatkan kepolisian Satpol PP. Bahkan para aparat pun diberi izin untuk melakukan tindakan kekerasan bagi pedagang yang melawan hal ini atau bagi pedagang yang menolak pembangunan ini. Nah, hal ini dapat dibuktikan dalam bentrok yang terjadi pada pemagaran Impres 2, Impres 3, dan Pasar Raya pada tanggal 31 Agustus 2011 lalu di Padang. Nah, proses sosial yang ditekankan dalam model konflik berlaku untuk hubungan sosial antara kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Kekuatan solidaritas integral dan integrasi kelompok dalam in-group akan bertambah tinggi karena tingkat permusuhan atau konflik dengan konflik luar atau out-group bertambah besar. Dengan adanya dua sisi tersebut, terjadi suatu bentuk integrasi yang kuat antara kelompok pedagang dan sebagai kelompok yang dirugikan dengan pembuatan kebijaksanaan, yakni dinas pasar. Kelompok pedagang ini melakukan perlawanan dengan cara memperkuat in-groupnya agar dapat melawan kebijakan dari dinas pasar. Konflik timbul karena tidak keseimbangan antara hubungan-hubungan itu. Contohnya yakni kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, pemindahan, dan kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan membentuk sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan baik yang konstruktif maupun destruktif. Dahren-Roth memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Ia mendefinisikan kekuasaan menjadi penyebab timbulnya perlawanan. Esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahren-Roth adalah kekuasaan kontrol dan sanksi, sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi konflik kepentingan menjadi fakta tidak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.